makam Raja Aceh, gejaga li Gubernur DKI, Gubernur Aceh Puh Haba. Tuan-tuan ada nama pribadi dan juga masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang kanebi perhatian yang cukup beraya untuk merawat kuburan seorang Raja Aceh yang terakhir dengan anggaran 2,1 miliar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan segala puja dan puji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa gebi kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriringannya tapila selawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang tak ucapkannya didasarkan kepada sebuah ketulusan supaya mendatangkan pahala nanti pada hari kemudian. Pada kesempatannya bacut lun sampaikan atau lebih judul sabah pencerahan yang lun sampaikan Pak Uronyo, makam Raja Aceh, gejaga li Gubernur DKI, Gubernur Aceh Puh Haba. Pakal lembaga judul kemudian, long terharu sebenarnya, bukan tertarik, terharu. Seorang gubernur yang begitu jauh tempat tinggalnya, begitu sibuk dengan tugasnya, tapi dia sempat berpikir, sempat menyempatkan diri untuk hadir, memberikan perhatian kepada kuburan seorang Raja Aceh atau Raja Aceh yang terakhir. Segala macam yang sampaikan bahwa informasi yang sampaikannya adalah sesuai dengan apa yang telah diliput oleh Saudara Safrizal Idris bersama teman-teman dan juga apa yang diberitakan oleh Serambi Indonesia. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, beliau mangkat tahun 1939. Pada saat beliau berjuang di Aceh, Idrop ditawan oleh Belanda karena dianggapnya adalah merupakan sebuah ancaman. Walaupun konya dalam tahanan di Aceh mampu menggerakkan kekuatan di Aceh. Maka icok keputusan oleh Belanda, ibuh kedih Batavia. Sampai konya meninggal Tuan Tribe Tekurutuh Lepuh Sekurung. Setelah konya meninggal, ia dikuburkan sebagaimana lazimnya orang lain dikuburkan dalam sebuah kuburan. Cuma yang disayangkan adalah setelah berpuluh tahun, hampir 1 abad, kurang sedikit, tahun 2020, konya meninggal Tuan Tekurum Belah Lepuh Sekurung. Kuburannya tidak terurus. Kuburannya tidak terjaga, seolah-olah kepada umat yang ditinggalkan, kepada rakyat Aceh yang ditinggal ligotnya, seolah-olah tidak pernah mau peduli tentang sejarah perjuangan yang pernah gerintis untuk menghilangkan penyiksaan, untuk menghilangkan penjajahan kepada rakyat Aceh. Jadi kuburan tak terurus, kuburan itu terlupakan. Bahkan kerana pejabat-pejabat di Aceh bawahnya larut dengan jabatan, larut mengurus kekuasaan, larut mempersiapkan diri untuk bisa mencalonkan diri pada periode selanjutnya. Sibuk dengan urus parpol, sibuk dengan urusan mobil mewah, urusan rumah mewah, urusan memperpanjang masa jabatan. Dan kemungkinan juga ini disebabkan karena juga mereka buta dengan sejarah. Sebenarnya bangsa yang baik, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menjaga nilai-nilai sejarah, mampu menghargai perjuangan udung-udung awal. Tapi tak kala itu, urangnya seorang profesor yang bernama Anies Baswedan
dengan segala macam kesibukan. Tapi beliau sempat memberikan perhatian yang sepenuhnya sampai mengalokasikan dana 2,1 miliar untuk pemugaran kuburan Raja Aceh yang terakhir. Itulah nyanku sabuh tanda bahawa seorang pemimpin yang berjiwa besar berbeda dengan pemimpin yang berjiwa kecil. Jadi seorang pemimpin yang berjiwa besar, dia tidak pernah melihat sekecil apapun itu persoalan kecil. Jadi menyaurung berjiwa besar, pemantang persoalan itu adalah diselesaikan dengan secara bijak, secara arif, secara bijaksana dan bermartabat. Cuma pada kesempatannya lo ingin sampaikan pada hal yang menarik. Pada saat Anies hadir di kuburan bersama orang-orang Aceh yang dari Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan pidato. Memang hal yang tuan tertarik dengan pidato yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang orang besar. Walaupun jabatan Godnyan sebagai seorang gubernur, tapi terasa laksana seorang presiden. Memang hal yang long sikapi, yang tertarik lo dengan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Yang pertama, alokasikan dana 2,1 miliar. Ini sebagai sebuah perhatian besar dari pemerintah DKI Jakarta kepada para pejuang Aceh, kepada kuburan untuk memberikan perawatan, kepada kuburan Raja Aceh dan pejuang-pejuang lain yang dikuburkan pada tempat yang sama. Sebagai ucapan terima kasih warga Jakarta karena Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah berjuang untuk mengusir penjajah di atas bumi Aceh, di atas persada negeri ini. Jadi Anies Baswedan tidak hanya melihat ini adalah persoalan Aceh, tapi ini adalah persoalan Indonesia. Kemudian yang kedua yang tuan tertarik adalah kepegang Anies Baswedan. Yang kedua adalah menghargai semangat pengorbanan, sehingga kalian memilih syahid pada titik yang terakhir. Jadi bukan serta-merta menyerah kepada penjajah, bukan serta-merta giajuk dro ke kebiak lemit, tapi sikap istiqamah. Jadi mempertahankan harga diri dan martabat. Nyo yang hargai oleh Anies Baswedan. Kemudian yang kelih, nilai-nilai perjuangan suci. Gojan berusaha untuk mengusir penjajah di bumi Aceh. Berusaha untuk menghadirkan kemerdekaan. Berusaha untuk menghadirkan ketenangan, menghadirkan kemakmuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kepuik ahli Anies Baswedan, sikap sabar pada seorang raja. Beliau siap berjuang walaupun berada di tengah hutan. Siap untuk merasakan penderitaan. Siap mengorbankan kesenangan. Padahal segala fasilitas istana disediakan untuk seorang raja. Tapi kekebah mandum di Raja Aceh, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, demi sebuah perjuangan, demi rakyat, demi anak cucu, demi nanggro, supaya rakyat Aceh masa yang akan datang baik ke bangsa lemit. Kemudian yang kelima, kepada Anies Baswedan, nya bukti menghargai perjuangan melahirkan kemerdekaan. Makanya jejak-jejak yang lainnya, bak sirda gubernur yang bernama Anies Baswedan perlu ditiru oleh gubernur-gubernur dan bupati-bupati serta wali kota yang ada di seluruh Indonesia. Ini lalai larut dengan jabatan, larut dengan kekuasaan. Maka bak kesempatannya, tuan juga ingin sampaikan pada buah pesan kepada generasi hari ini untuk mampu terjaga, terhargai perjuangan para ulama. Antara lain yang pertama, yang boleh terbangun oleh sikap, watak, karakter, khususnya masyarakat Aceh, khususnya juga bangsa Indonesia, supaya kitanya benar sikap, benar watak, benar karakter yang anti kepada penjajahan. Kemudian menyogotnya cinta kepada pahlawan, menyogotnya sayang kepada perjuangan orang-orang awal,
katanya sering-seringlah ziarahi kuburannya, kemudian berdoa supaya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dapat sibuk doa dengan kuburan, baik dapat juga kuburannya tempat pergilah hajat. Yang diharapkan oleh urang mati adalah doa dari urang udip. Kemudian yang kedua, kita hargai jasa para pejuang kemerdekaan. Kita tumbuhkan semangat cinta kepada negara, cinta kepada tanah air, cinta pada kemerdekaan, cinta pada kebenaran. Kemudian yang keempat, menyokong cinta kepada pahlawan, cinta kepada para pejuang-pejuang masa lalu. Maka tak didik, tak penuh generasi udahnya yang paham dengan sejarah. Supaya generasi udahnya generasi yang bisa menghargai perjuangan urang-urang awal. Baik hana tadiatna, baik tantang urang awal kahek ke perjuang, hana so kira, hana so pegot dalam perhitungan. Padahal jasa mereka bisa melahirkan kemakmuran hari ini. Kemudian yang kelima, yang sangat penting adalah setelah mereka berjuang, kemudian mereka syahid kembali kepada Allah. Mereka diistirahatkan dalam kuburan sampai menunggu nanti hari dibangkitkan. Generasi urangnya tak isi bumau yang gekebah legotnya dengan keimanan, dengan ketakwaan, tak isi dengan kebenaran, tak isi dengan kecerdasan, tak isi dengan ketaatan, tak jauhkan dari kesyirikan, tak jauhkan bumaunya dari kurafat, tak pujiuh bumaunya dari tahyul. Kita hidupkan semangat dan makna yang sesungguhnya daripada kalimah la ilaha illallah. Sebab merdeka Indonesia, merdeka Aceh hanya terlepas dengan kalimah la ilaha illallah. Merdeka Aceh, terus kemakmuran hanya terlepas dengan ucapan Allahu Akbar. Nyo senjata yang paling ampuh, yang mampu menggerakkan semangat jihad untuk mengusir penjajah. Nyo yang harus tawarisi oleh kita nyo. Jadi segala tuan-tuan ada nama pribadi dan juga masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang kanebi perhatian yang cukup beraya untuk merawat kuburan seorang Raja Aceh yang terakhir dengan anggaran 2,1 miliar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dan semoga Anies Baswedan bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia tahun 2024. Kita doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.